Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ATB Official. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai tutorial menggunakan WinQSB 2.0. Menu kali ini kita akan membahas tentang quadratic programming. Quadratic programming mengatasi masalah seperti pada linear programming, namun dengan perbedaan pada pencapaian tujuannya. Pada masalah QP, tujuan tidak diutamakan. Batasannya seperti pada LP dan ILP bisa terdiri atas beberapa batasan dengan berbagai jenis variabel. Batasan dapat berupa variabel kontinu non-negatif, variabel integer atau bukan pecahan, kemudian variabel biner atau angka 0 dan 1, atau variabel tak terbatas atau unsigned unrestricted. Bila variabelnya hanya ada 2, QP dapat menggunakan metode simplex dan graphics dalam memecahkan masalah. Namun kalau variabelnya lebih dari 2, QP hanya dapat menggunakan metode simplex, sedangkan EQP menggunakan metode branch and bound untuk memecahkan masalah. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh masalah. Misalkan perusahaan mebel ATB memproduksi meja dan kursi. Permintaan kedua produk tersebut tergantung pada harga jualnya. Permintaan kursi disimbolkan dengan X1, sedangkan meja X2, dan ditunjukkan dalam persamaan berikut ini. X1 4.500 dikurangi 10 P1 dan X2 7.600 dikurangi 20 P2. P1 dan P2 adalah harga kursi dan meja. Biaya kursi 40 dan biaya meja 70. Fungsi tujuannya menjadi maksimumkan laba P1 dikurangi 40 X1 tambah P2 dikurangi 70 X2. Batasan produksinya lembaran kayu, jam produksi, dan jam pengecatan. Bila dijadikan persamaan menjadi seperti berikut. 3x1 dengan 4x2 lebih kecil sama dengan 7000, dan 4x1 tambah 6x2 lebih kecil sama dengan 10.000 jam kerja. Kemudian x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 5.000 jam pengecatan. Baik, langsung masuk ke persamaan berikut. Jika X1 dan X2 dengan P1 dan P2 diganti dengan P1 dan P2, maka persamaannya menjadi berikut. Maksimumkan tujuan 4.900 P1 dikurangi 10 P1 kuadrat ditambah 9.000 P2 dikurangi 20 P2 kuadrat dikurangi 712.000. Batasannya menjadi 30 P1 dikurangi 80 P2 lebih kecil sama dengan min 36.900 min 40 P1 dikurangi 120 P2 lebih kecil sama dengan min 53.600, dan min 10 P1 dikurangi 40 P2 lebih kecil sama dengan min 14.700. Baik teman-teman, sebelum masuk ke lembaran WinQSB, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, aktifkan notifikasi lonceng pemberitahuan untuk update video berikutnya, dan klik like and share jika video ini bermanfaat. Berikan komentar jika teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan. Baik, kita sudah masuk ke tampilan Windows XP dengan menggunakan VirtualBox. Kita langsung saja klik start, cari program WinQSB, cari menu quadratic and integer quadratic programming. Oke, quadratic programming di sini ya. Oke, klik on. Lalu seperti biasa, setelah muncul pilih file new problem
dan isikan problem title-nya kita kasih maksimasi model kuadratik programming. Number of variabelnya 2 dan number of constraint-nya 3. Kemudian kita tetap ini maksimasi ya, kita buat normal model form non negatif continuous, lalu klik OK. Nah, isikan maximize-nya persamaan ini ya, persamaan ini, dan kita abaikan negatif 712.000 nya. Oke, maksimasi 49.000 per 1, sorry, dikurangi 10 per 1 kuadrat ditambah 9.000 per 2 20 P2 kuadrat dikurangi 20 P2 kuadrat. Kita kasih spasi aja ya. Oke, biar tidak terlalu dempet-dempetan. Sekarang kita masukkan negatif 30 per 1 dari persamaan ini ya. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan ini ya. Jangan lupa juga negatif 30 per 1 dikurangi 80 per 2 lebih kecil sama min 36.900. Sorry. Oh iya. Kita edit variabel name-nya dulu ya. Di sini nih. Ini rubah dulu ya, X1 X2 nya. Jadi tadi ada informasi tidak diketahui P1 P2 tersebut ya. Kita edit apa ini namanya nih, variable names ya. X1 itu P1 dan X2 itu P2. Oke. Maaf. Oke, sudah jelas ya. Coba kita buat dulu yang C2 nya dari tadi ya, slide yang ketiga ya. Tim min 40 P1 dikurangi min 120 P2. Lebih kecil sama dengan
min 53.500. Oke, mantap. Sukses teman-teman, tidak ada himbauan bahwasanya P1 tidak diketahui. Sekarang sudah aman. So ke min 10 P1 dikurangi 40 P2. Min 14.700. Oke, good. Diamkan yang lainnya. Ini tetap ya, lebih besar dari 0 tentunya nggak boleh 0 ya, dan lebih kecil dari M sama juga ya, yang P2 juga ya, karena nggak mungkin pembagi 0 ya, harus lebih besar dari 0. Kemudian dari solusinya seperti biasa ya, klik solve and analyze, lalu pilih solve the problem. Oke. Jika ada tampilan seperti ini, problem sudah dipecahkan, klik saja oke. Solusi optimal sudah dicapai. Optimal solution achieved. Oke, kita lihat teman-teman, dari tampilan tersebut ya, diketahui bahwa solusi optimal adalah memproduksi 329,51 kursi dan 337,68 meja. Angka pecahan ini keluar karena memang tidak kita batasi, akan dijelaskan kemudian pada langkah nanti untuk meminta solusi berupa bilangan bulat integer ya. Oke, kita sudah tahu ya solusinya seperti ini, yang harus dibuat sebanyak ini untuk meja dan kursi sebanyak ini. Kemudian jika hanya ingin meringkas solusi akhirnya saja, teman-teman bisa jalankan peta result solution summary. Oke ya. Oke, simpelnya ya. Jadi tidak perlu mencari-cari ya kan? Ini tampilan yang ini ya. Kemudian ini tampilan ini per profitnya 4.900 ya. Cost or profit ya buatnya, total kontribusinya segini, dan mendapat penghasilan maksimumnya 1.287.377. Nanti ada pertemuan khusus untuk membahas mengenai ini. Kita hanya membahas bagaimana langkah-langkah menjalankan MQSB nya saja dulu. Oke, ini sampai ke hasil yang tidak dibatasi ya. Oke teman-teman, untuk kita tahu bahwasanya ingin untuk membatasi agar keluaran bahwa berupa bilangan bulat atau integer, dari menu solusi kliklah window, nah ini ya, kliklah window,
Nah, sini ya, klik maksimasi model kuadratik programming. Nah, kita batasi pada baris integer isikan P1 dan P2. Jadi biar hasilnya tidak pecahan. Koma P2. Oke. Kemudian klik solve and analyze. Solve the problem. Oke. Sedang menghitung. Optimal solution sudah dicapai. Oke. Tidak ada pecahan di sini ya. Jadi untuk menghasilkan maksimum laba, kursi harus diproduksi sebanyak 326. Meja harus 326 dan kursi harus sebanyak 339. Meja ya. Meja itu harus 39. P1 kursi, P2 meja. Berarti ini solusinya untuk mencapai maksimal sebanyak ini yang harus diproduksi. Kemudian masing-masing memberi keuntungan per unitnya. Nah, ini keuntungan per unit ya, 4.900 satu unitnya. Total kontribusi sebanyak ini 1.574 untuk kursi. Kemudian untuk meja, per satu meja itu mendapat keuntungan 9.000, totalnya 3.501.000. Ini hasilnya. Baik, jika sudah, jangan lupa save masalah ini, save as, bebas aja ya, namanya apa ya, IP1 aja lah. IP1 udah. Oke. Close. Simpan masalah ini. Save problem as IP1 juga. Nah, kalau ingin melihat grafik di sini ya hasilnya, klik OK saja. Oke, hasilnya seperti ini ya. 329, 337 P1 di sini jatuhnya ya, optimal solutionnya. Oke, baik teman-teman, demikian untuk latihan kuadratik programming ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, aktifkan notifikasi lonceng pemberitahuan untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.